Anies ini seorang, dia scholar, Intelektual. scholar. scholar. Anies pintar sekali, Cerdas ya? cerdas dia, sekolah pintar. Kan beda pintar dengan cerdas ya? Oh beda, Oke. beda ya, pintar ini. Speech-nya, pidatonya sangat bermutu, Dan memukau. dibandingkan yang kedua ini Oke. ya. Saya dekat sama Anies sebelumnya. Di situ saya bilang sama teman-teman saya, Anies konsepnya bagus sekali. Bagus dari Prabowo. Aduh, konsep-konsepnya jauh lebih bagus. Mohon maaf Pak Prabowo gitu ya. Ini jawaban Pak Iwan ini menarik, diskriminasi positif. Mungkin itu jawaban buat kita ke depan gitu. Diskriminasi positif. Gini, pertama soal Pak Numan dan Dr. Lina yang sama-sama bicara tentang bagaimana memprioritaskan. Saya ingin garis bawahi, apakah prinsip yang saya tadi katakan itu pernah dilaksanakan? Adakah contohnya? Karena kita seringnya ketemu dengan yang kapitalistik saja atau yang sosialistik. Ada namanya social market economy, dan itu sudah dipraktekkan sejak akhir Perang Dunia Kedua di Jerman. Namanya social market economy. Bahkan sekarang mereka memberikan namanya social market environment economy. Pak, ini yang membuat perekonomian Jerman itu kuat karena soal distribusi, soal keadilan diatur lewat mekanisme pasar, bukan diselesaikan di luar pasar. Kita tidak, urusan kesra diserahkan kepada bagian luar perekonomian, kan begitu. Jadi yang kesra itu kan ngurusin yang tertinggal, kan bahasa sopannya begitu Pak ya. Cuman namanya kesra itu ngurusin siapa sih? Ngurusin yang kalah di dalam perekonomian, yang masih tetap miskin, yang tidak berkembang, ya itu urusan kesra. Kan itu kata sopan dari mereka yang, tapi yang sudah dalam perekonomian makmur diurusin sama kesra? Tidak. Tapi ya, yang dilakukan di sana sudah dikenal. Bagus sekali, saya bicarakan ini sejak tahun 2009-2010. Jadi saya merasa, saya sekolah di sana, ilmunya sangat kapitalistik. Membaca, untungnya saya dulu belajar ekonomi di Gajah Mada Pak, bersama Prof. Mubiarto. Ekonominya ekonomi Pancasila. Jadi ketika melihat ini oke, kita ambil alatnya. Apa sih yang terjadi Pak? Kita ini berbicara perekonomian berkeadilan di dataran filsafat. Oke? Begitu sekolah perekonomian, di situ belajar model ekonomi, rumus-rumus ekonomi, faktor-faktor produksi. Semua itu hitungan-hitungan tidak ada Pak di dalam orang yang mendorong soal ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila itu berdiri di filsafat, tidak diturunkan dalam bentuk modeling, tidak diturunkan dalam bentuk penghitungan produktivitas seperti apa, sehingga dia berhenti sebagai falsafah. Dan sebagai falsafah tidak ada yang tidak setuju, pasti semuanya setuju. Tapi pertanyaannya, mana alatnya? Jadi pengambil kebijakan tidak punya alatnya Pak. Ekonom-ekonom tidak punya alatnya. Alat untuk menganalisa, alat untuk membuat prediksi tidak bisa. Nah sementara yang belajar kapitalistik, di situ mereka belajar alat-alatnya, karena itu ada terjemahannya terus sampai ke bawah. Untuk kebijakan ada, bahkan untuk perusahaan pun ada. Nah, disitulah kenapa saya sejak 2009-2010 mengadakan pelatihan tentang social market economy untuk para ekonom-ekonom dari berbagai universitas di Indonesia. Jadi, Pak, ketika bicara tentang keadilan ini bukan menjelang pemilu nih Pak. Makanya saya garis bawahi tadi, ada yang ngomong keadilan menjelang. Nah, ini kita kerjakan dulu. Saya waktu itu masih rektor. Saya merasa ini kurang pas ini. Kalau kita, tapi masalahnya ekonom kita, pengambil kebijakan kita tidak punya toolsnya. Jadi apa yang saya kerjakan rutin buat pelatihan, yang saya undang adalah para dosen-dosen ekonomi dari Jerman yang mempercayai dan membuktikan bahwa keadilan itu bisa diatur lewat perekonomian. Sudah terbukti. Dan sekarang menariknya di Amerika Serikat mereka mengimpor profesor-profesor dari Jerman untuk membawa social market ekonomi ke dalam fakultas-fakultas ekonomi di Amerika Serikat. Jadi mereka pun sudah rasakan ini tidak bisa begini terus, karena ketimpangan itu terjadi secara luar biasa. Istilah tadi, ada pertumbuhan tapi pemerataannya atau dengan kata lain begini,
pertumbuhan berkualitas itu adalah pertumbuhan bila diiringi dengan pemerataan. Bila tanpa pemerataan maka pertumbuhan tidak berkualitas. Nah, ini ada ilmunya tapi kita tidak melakukan. Nah, kami melakukan pelatihan itu, Pak, dan alhamdulillah saya rasa begitu banyak dosen yang punya sekarang tools itu. Nah, tinggal barisannya dirapikan nanti. Barisan rapikan sudah tersebar. Tinggal kita rapikan, mudah-mudahan nanti kita bisa dorong lebih jauh lagi. Kemudian Pak Hendra, saya bersyukur sekali dari sampel, Pak. Alhamdulillah. Bersyukur. Allah punya rencana yang sempurna. Jadi benar-benar sempurna. Jadi kalau bagi saya begini, Pak, tugas boleh gonta-ganti, tapi di tugas manapun berikan yang terbaik dan bisa bermanfaat. Gitu. Dan keputusan itu bulan Juli, saya bulan Agustus, September malah dapat tugas ke Jakarta. Ya alhamdulillah kita kerjakan yang di Jakarta. Jadi seperti itu, Pak Hendra, ya. Lalu Bu Lina, soal prioritas harus dikerjakannya memang ada masa urutan itu dipakai, tapi sebenarnya ketika bicara transformasi seluruh aspek harus dikerjakan. Pada prakteknya seluruh aspek dikerjakan. Porsinya mungkin bisa beda-beda tergantung wilayah, tergantung kondisi yang ada di tiap lingkungan masyarakat. Tapi prinsipnya kalau sebuah transformasi harus dilakukan semuanya bersamaan. Bapak Ibu sekalian, saya sudah dapat kode juga dari belakang. Ya. Tapi saya ingin sampaikan sebentar. Terima kasih pada semua. Dan pulang ke Bandung ini, mungkin Bapak-Bapak Ibu tidak tahu, saya cerita sedikit. Saya memang lahir di Kuningan, besar di Jogja. Tapi masa kecil itu sama ibu diajak ke Bandung terus. Kenapa? Gini ceritanya. Ibu saya ini kuliahnya di Unpad. Okay. Dan waktu itu masih Unpad, terus berubah menjadi IKIP. Jadi masuknya Unpad, lulusnya IKIP. Karena waktu itu fakultas pedagogi Unpad, pedagogi itu berubah menjadi IKIP. Saya tuh tahu persis, Pak, ibu asramanya itu asramanya yang sekarang jadi Rumah Sakit Muhammadiyah Buah Batu. Itu dulu asrama mahasiswa perempuan. Itu di situ. Jadi ibu naik sepeda, Pak, dari situ sampai ke Asia Afrika. Dari Asia Afrika ada bis shuttle yang membawa ke ledeng. Jadi naik ledengnya nggak naik sepeda, Pak. Kalau sepedanya ada, bapak-bapak juga nggak akan kuat kalau naik sepeda, Pak. Gitu. Tapi naik sepeda sampai Asia Afrika, dari Asia Afrika kemudian baru. Nah, masa kecil kami, ibu itu membawa kami ke Jakarta, ke Bandung, melihat tempat-tempat beliau tinggal. Termasuk akhirnya kemudian tinggal di Dago, jalan dekat rumah Jenderal Haji Suwur waktu itu. Di Dago, kira-kira dekat dengan pasar Dago sekarang, Pak. Simpang. Kita itu. Dan ini cerita dikit aja terakhir, ya. Ayah saya aktivis kami di Jogja. Kemudian berangkat ke Bandung untuk ketemu dengan ketua kami di Bandung. Ketua kami di Bandung di sana, di sini. Nah, ketua kami di Bandung ini tinggal ngontrak rumah di Dago. Ketemulah mereka di Bandung. Ketua kami dari Bandung sama aktivis kami dari Jogja. Nah, ketua kami Bandung itu kemudian punya kakak perempuan ibu saya. Jadi bapak dan ibu saya itu cinta pertamanya dan ketemunya di kota Bandung ini, Pak. Dari situlah kemudian saya ketemu. Jadi yang satu Ahmad Ganis yang tadi ada fotonya nih sama Pak Tisno nih. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini sangat luar biasa teman-teman. Bagaimana seorang profesor lagi-lagi memuji Anies Baswedan. Lagi-lagi memberikan statement yang sangat hebat, sangat luar biasa ya untuk Anies, teman-teman. Dan kalau kita melihat ya memang profesor ini mengatakan bahwa konsep Anies itu jauh lebih baik dari konsep Prabowo Subianto, teman. Ya ini memang bisa dikatakan iya juga ya. Kenapa? Karena Anies ini adalah seorang pemikir yang sangat baik. Pemikiran beliau juga sangat intelektual.
pertimbangan dan sebagainya, teman. Jadi tidak heran kalau misalnya Anies itu betul-betul tokoh yang sangat luar biasa ya. Dan kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan hari ini juga masih menjadi magnet politik, diperhitungkan dan bahkan menjadi tokoh yang menginspirasi, teman-teman. Dan tidak heran kalau Anies ini juga menjadi tokoh yang masih diperhitungkan untuk Pilpres 2029. Dan ini bukan tidak mungkin ya, Anies dapat mengalahkan Prabowo nantinya, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita melihat ya, kritikan kepada Prabowo per hari ini itu sangat luar biasa, teman-teman ya. Bahkan Anies sendiri juga memberikan kritikan kepada pemerintah ya. Tentang apa? Bagaimana lapangan pekerjaan yang dijanjikan ya pemerintah itu kemudian tidak terrealisasi juga ya. Seperti Gibran mengatakan akan membuka 19 juta lapangan pekerjaan, namun hal tersebut juga belum terlihat. Kemudian bagaimana apa yang terjadi saat ini, fenomena MBG yang menjadi pro kontra ya, karena MBG dianggap belum maksimal, teman-teman, seperti banyaknya kelalaian para SPPG ya, yang memberikan makanan kepada anak-anak itu kemudian dikritik karena porsinya, teman. Bahkan anggaran yang cukup besar ya, bahkan hampir 300 triliun lebih tahun 2026 ini ya, bahkan hampir menyamai anggaran pembangunan IKN ya. Dan ini sangat-sangat besar sekali, teman-teman. Hanya untuk makanan ya, bukan membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang tua para siswa tersebut ya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.